Tapi ternyata kau bilang tak usah. Kau sampaikan berita yang membuat aku tersontak. Aku bisa berkata tak apa-apa. Aku bisa berkata semua baik saja, tapi hatiku tak bisa bohongi perasaanku. Dan sekarang aku hanya berpura-pura. Dan sekarang aku hanya berpura-pura. Dan sekarang aku hanya berpura-pura. Wah, keren banget nih lagunya. Terima kasih. Perdana nih di podcast Duci, openingnya dibawain lagu. Gimana? Sini aja. Boleh ya, aja. Oke, sebelum lanjut ke topik, izinkan kita menyapa dulu ya, Sobat Duci nih, Sobat Poci. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi di Poci Podcast Duci. Dan pada segmen Bincang Asik. Dan kita kedatangan bintang tamu yang spesial banget nih hari ini. Oke, please welcome Bapak Bobby dan Fazia. Terima kasih banyak. Oke, dari band Pustaka Pagi. Betul. Oke, kita udah tahu kali ya, sangat familiar sekali dengan Fazia ini di SMA Negeri 2 Cikampek. Nah, tapi kita kenalan dulu kali ya sama Bapak Bobby gitu. Kalau Fazia kan di guru matematika di SMA Negeri 2 Cikampek. Nah, bagaimana dengan Bapak Bobby? Oke, silakan boleh sedikit ceritain. Halo semuanya, Sobat Poci ya sebutnya ya. Iya, Halo Sobat Poci. Nama saya Bobby Fahmi Farhanuddin, biasanya dipanggil Kang Bobihan atau Bapak Bobihan juga boleh. Kebetulan saya juga alumni di sini, seangkatan sama Pak Jia. Kami itu dari SMP apa ya? Dari SMP. Bareng dari SMP, jadi memang sudah sangat rekat sekali gitu. Soulmate, mungkin soulmate. Iya, sudah sangat soulmate. Gitu. Apalagi ya? Kesibukan ya, selain sama Pustaka Pagi juga boleh lah disebut seniman, karena memang kegiatan saya itu sekarang beberapa tahun terakhir memang melukis, tapi bukan akrilik atau bukan watercolor. Jadi saya menggunakan media pensil gitu, sketch tapi realis gitu. Waktu itu pernah datang juga ke Disnatalis Manda bukan? Betul, Iya. betul. Itu saya salah satu yang diundang oleh guru-guru termasuk Pak Zia, diminta untuk hadir meramaikan acara ya. Saya sebisa mungkin support gitu. Tapi emang dari dulu juga sama Pak Jia tuh suka bermusik gitu ya? Ya, sangat-sangat suka. Kami bisa dibilang didekatkan oleh musik juga. Selain karena kami bersama dari SMP. Jadi memang kegiatan kami itu salah satunya ya bermusik yang mendekatkan gitu. Selain ya nongkrong-nongkrong anak SMP lah ya. Sekelas juga ya. Sekelas juga, betul. Bangku? Enggak sih. Sebaris. Satu deret, satu jajar. Satu jajar. Ya. Oke. Sampai SMA juga? Iya, SMA sempet ini dulu, kita pisah dulu ya Bu Bob, Ya, ya. betul. Di kelas 10-nya. Kelas 11-nya nyatu lagi ternyata di kelas IPA 1 ya. Di kelas IPA 1, betul. Iya. Satu. Waktu itu belum MIPA ya, masih IPA. Oke. Nah,
bapak-bapak ini kan Jadi kayak yang gimana ya? Saya baru Kalau ini dipanggil Akang, Bapak dipanggil Bapak, jomplang Iya. juga ya. Iya sih. Kang Zia. Kang Kang Zia. dia ngerasa gak enak tuh tadi itu. Agak takut ya. Iya sih, benar. Iya. Bapak aja nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Ya udah apa. Aman. Oke, Aman. bapak-bapak ini kan dari Ya oke. Masih lucu lagi. Dia kayak bapak-bapak pos ronda. Iya. Oke, dari latar belakang profesi yang berbeda gitu ya, Pak. Dia tuh seorang guru Ya. dan Bapak Bobi tadi seniman gitu, melukis ya. Nah, terus bagaimana akhirnya bisa membentuk band gitu bareng-bareng? Ya, jadi kayak udah rencananya dari lama atau bagaimana? Atau tanpa rencana malah? Iya. Seng. Pak Jia mungkin mau Kalau Pak Jia aja. kalau band sih emang dari dulu kan. Jadi dulu di SMP, kalau sekarang namanya Saci. Dulu tuh Duci. Ada studio baru. Kebetulan kita perdana yang ngisinya ya. Iya. Kami dipercaya megang kunci malah. Megang kunci. Ke kelas kami tuh waktu itu. Alatnya dirawat gitu sampai akhirnya tampil di perpisahan Ya. pada waktu itu dengan personil yang satu lagi ada Kang Rian, tapi beliau sedang berhalangan hadir. Udah tuh terus ya akhirnya ke SMA pun kita pisah band ya. Iya, pisah band. Pisah band, punya band sendiri, Bapak juga punya Tapi band tetap sendiri. ngelanjutin ngeband. Enggak juga sih, enggak pernah ngeband bareng ya, enggak pernah. Cuman kalau nongkrong tiap malam minggu, hampir tiap malam minggu di rumah Pak Bobi. Terus sambil ya nyanyi sampai akhirnya baru kemarin 2024 ya, Bapak punya lagu. Kebetulan Pak Bobi punya suara yang bagus ya. Amin, terima kasih. Bapak punya karyanya, Pak Bobi yang nyanyiinnya. Ya nggak direncanain ya. Nggak direncanain betul. Rencanain. Intinya mah bikin lagu hanya untuk mendokumentasikan karya sih. Nggak ada ekspektasi lebih untuk saat ini. Kalau toh nanti harus meledak ya, alhamdulillah. Nggak juga ya nggak apa-apa. Yang penting bisa didengar karyanya. Betul. Berarti memang band itu jadi ini aja kali ya, sampingan gitu, tidak jadikan profesi utama. Misalkan pengen jadi musisi nih, kita serius membentuk band gitu, kayak ikut audisi atau yang lain-lain gitu. Untuk saat ini kayaknya enggak ya. Enggak sih. Belum mungkin ya. Oke. Belum. Nggak ada Kita rencana doakan juga. ya, Iya, kita nggak ada doakan. rencana juga. Oke, Setan. Nah, kira-kira udah dari karya-karya bapak-bapak ini itu tuh udah apa ya? Udah berapa lagu yang dirilis? Itu tuh dari berapa aja? Dari Mbak? band Pustaka Pagi ini Iya, dari band Pustaka Pagi ini udah ada berapa lagu aja kira-kira yang udah dirilis? Yang udah dirilis yang kemarin itu bulan lalu ya, Pak Jia ya. Bulan April ya. Iya, bulan lalu rilis single pertama. Lalu single kedua itu bulan ini. Harusnya sih kalau ini pas tayang harusnya udah bisa didengerin ya. Harusnya. Masih anget. Iya, masih anget banget lah harusnya. Kalau ini tayang nanti harusnya udah bisa dengerin. Ketik aja Pustaka Pagi, judulnya itu Selalu Ada. Itu single kedua. Single pertama itu judulnya Berpura-pura. Yang tadi refnya kami bawain. Maaf kalau kurang oke. Udah oke, Bang. Karena memang bukan pure musisi. Yang kedua, single kedua itu judulnya Selalu Ada. Ya, harusnya udah bisa didengerin sih tapi baru bisa di YouTube ya didengerinnya. Oh, Gitu. baru di YouTube aja, belum Ya. ada di Spotify? Belum, karena ketika kita baca-baca ternyata kalau nggak tahu ya, ini baru hipotesis aja Iya. sih ya, kalau dirilis di platform lain ya harusnya di YouTube juga. Sebelum itu kita harus ngurusin hak cipta sebenarnya. Oh iya. Ini karena emang niatnya hanya untuk mendokumentasikan, jadi kita abai awalnya dengan itu gitu, dengan hak cipta itu. Ternyata makin kesini makin banyak yang nyaranin ya harusnya di protek dulu di hak cipta gitu. Sekarang kita masih proses pengajuan. Oh, berarti sudah ada rencana untuk
membuat itu hak cipta. Iya. Lagi Wah. proses Harus. ya Pak ya? Lagi Ya, lagi proses. lagi Kita proses. doakan ya semoga segera. Amin. Takutnya Amin. nanti diakui sama orang karya kita udah Bajia tepatnya ya, kami juga berkontribusi untuk beberapa ide kreatif, aransemen dan lain sebagainya. Jadi agak sayang aja kalau ternyata nanti punya hasil yang cukup oke dan banyak yang suka, tapi tiba-tiba ada pihak lain yang Mengakuisisi. iya, atau ngambil keuntungan dari yang bukan haknya lah. Iya, iya betul betul. Oke, Nah, jadi- jangan lupa dengerin nih. Nah, jangan lupa dengerin ya teman-teman di YouTube Pustaka Pagi. Pustaka ya, Pagi, Pustaka Pagi. betul. Oke. Nah, setelah itu biasanya sih di lagu-lagu ini tuh yang menulis lagunya tuh siapa sih? Yang menulis liriknya gitu, merancang. Kalau Untuk yang lirik single Bajia. pertama itu Bapak dengan Pak Bobby. Oh, Ya, iya. untuk yang kedua pure Bapak pada waktu itu. Cuman kadang untuk di lagu kedua ada diksi-diksi yang memang kita diskusi sih. Kayaknya ini apa namanya bisa diganti ini deh gitu. Ada sinonim-sinonim dari kata yang kayaknya bisa dibuat lebih bagus gitu ya. Itu Pak Bobby salah satunya gitu. Oke. Lirik-liriknya tuh inspirasinya dari mana sih Pak, maknanya gitu? Bapak melihat itu tuh dari mana sih gitu? Kalau yang single pertama yang berpura-pura sih ya karena kita berdua yang awalnya Bapak lalu ditambah oleh Pak Bobby di kreatifnya, liriknya. Kalau di lagu pertama hanya memotret fenomena aja sih. Jadi oke. fenomena yang mungkin relate sama anak sekarang kali ya. Ya, aku udah Gen Z. baca ya. Heeh. udah dengerin ya Mas liriknya, udah aku liatin gitu. Emang relate ya? Iya, kejadian kayak gitu kayaknya Sangat mungkin relate. banget ya Iya, ke betul. bukan pengalaman pribadi tapi Oh, bukan pengalaman pribadi? bukan, Oh, sangat gitu. bukan. Hanya motret fenomena yang mungkin akan terjadi. Dan beneran terjadi ya. Keren. Iya, kalau untuk lagu kedua kalau itu pure karena Bapak ingin memberikan pesan kepada anak Bapak sih. Oh, betul. Iya, kalau itu inspirasinya ya Bapak ke anak Bapak. Pesan lah itu intinya. Judulnya aja udah selalu ada gitu ya. Mm-mm. Boleh spill tipis-tipis kan nih Pak maknanya gitu. Iya. Dari Maknanya sih ngasih pesan ke orang sebagai orang tua kepada anaknya bahwa ketika nanti kita udah nggak ada sebagai orang tua secara raga, namun harapan dan semangat orang tua itu akan selalu ada. Nah, untuk supaya penasaran nanti dengerin aja. Nah, dengerin ya. Betul. Sedih ya, cukup mendalam sekali. Udah dengar tapi? Udah. Udah. Kemarin udah dengar waktu Bapak kirim itu. Oke, lanjut pertanyaan. Oh ya, Bapak ini kan datang dari latar belakang profesi yang berbeda gitu ya. Apa sih yang bikin Bapak ini yakin nih kita fix banget nih kita harus bikin band gitu bareng-bareng gitu. Kayak masing-masing punya kesibukan yang berbeda. Kayak gimana caranya sih biar tetap sama-sama gitu kan dari SMP gitu ya, dari lama gitu. Gimana sih caranya? Terus kayak apa yang bikin yakin gitu? Dari latar belakang berbeda memang, tapi semangat seni mungkin masih cukup berkobar ya di Pajia juga gitu. Ya kalau mungkin dari saya memang karena penggiat seni dalam hal ini meskipun seni rupa, tapi memang di musik saya juga cukup ngikutin, cukup update, cukup ngulik lagu-lagu ke belakang, terus coba masuk ke lagu-lagu sekarang gitu. Terus ya pernah juga coba ikut PMDK, masih PMDK apa aja namanya di sini sekarang? Bukan. Bukan, apa namanya?
jalur undangan. Oh iya. Oh, SNBP. SNB. Dulu SNBP. zaman kami tuh SNMPTN kalau nggak salah. Ya kan. Undangan. Nah, itu. Jadi saya juga sempat mau masuk ke daftar ke apa? UNJ seni musik. Jadi Anak buah Bu Esti ya. iya betul, anak buah Bu Esti saya. Sapa Bu Hesti. Bu Esti, halo. Ini murid Anda yang cukup bengal dulu, maaf ya Bu ya. Memang sedekat itu kami dengan musik sebenarnya. Meskipun tidak menjadi profesi dua-duanya, tapi dengan musik kami cukup dekat. Nah, kenapa pada akhirnya Pak Jia memilih saya sebagai vokalis? Ya karena mungkin karena kedekatan yang sudah lama terbangun ya, dari SMP bareng-bareng satu baris, SMA sempat kepisah setahun, pada akhirnya 2 tahun selanjutnya kami satu meja seperti sekarang ini. Iya. SMA bareng ya. Bu? Gitu iya. Cuman Pak Jia yang pinternya, saya yang tidak. Jadi di luar itu juga memang sudah sangat dekat lah. Maksudnya bukan hanya teman gitu. Jadi memang udah kayak saudara. Karena kedekatan itu akhirnya kenal satu sama lain secara karakter juga. Akhirnya Pak Jia memilih untuk Bob mau nggak bantu gua di project musik ini. Gua ada beberapa karya, gua pengen dokumentasikan dalam bentuk lagu, tapi gua mau lu jadi vokalisnya. Ya nggak harus pikir panjang, namanya berkarya mah berkarya aja, karena katanya kan karya mah abadi ya. Gitu, meskipun mungkin nanti kita udah nggak ada, karya kita mah mungkin masih bisa dinikmati sama orang gitu. Mungkin itu sih ya Pak Jia ya. Dan Dari point of view Pak Jia. motivasi tadi ya kenapa Iya. bermusik ya, gitu kan maksudnya. Iya, point of view Bapak gitu. Kalau bapak mah intinya pengen balas dendam sih. Wow, gimana tuh? Balas dendam, Iya lagi bener. ditolak, Pak. Benar. Bukan, maksudnya kok ditolak? Ditolak label maksudnya. Enggak, maksudnya ditolak gitu, apa namanya, sama cewek gitu Pak. Enggak, Jadi kita bukan. Balas dendam di sini Pak maksudnya Jia mah nggak pernah ditolak. Pak Jia yang nolak dulu. karena nggak pernah nembak. Jadi dulu itu kan kita suka musik tapi punya keterbatasan. Keterbatasan dari segi ya kayak anak-anak sekarang lah ya, punya keterbatasan dari segi pendanaan. Gitu. Jadi dulu pengen mendokumentasikan karya, pengen bermusik, tapi kita terbatas di sana gitu. Sekarang saatnya gitu, ketika udah kerja, udah ada penghasilan, waktunya justru yang sulit ya Bu ya. Iya betul. Nah, Dulu itu dia. waktunya banyak, Betul. uangnya nggak ada. Iya. Kalau sekarang uangnya nggak banyak sih, Ya, tapi waktunya cukup lah ya, makin tapi cukup lah ada gitu ada. ya. Cuman waktunya yang sempit, tapi di sempit waktu itu ya kita coba luangkan waktu. Emang nggak butuh waktu lama ya Ya. buat briefingnya. Terus ya gitu intinya. Sebenarnya balas dendamnya sih pengen bikin studio musik gitu ya. Tapi ya udah dicicil dari karya dulu kali ya. Nanti baru karyanya udah ada, terus uangnya buat bikin studionya udah ada. Nah kita bisa isi studio tersebut pakai lagu-lagu kita. Jadinya gitu sih. Amin. Juga bisa Itu ya definisi balas dendam ya. Iya. Ini ditonton sama istri bapak soalnya. Juga bisa jadi tempat teman-teman yang lain kan. Misalnya mungkin ketika nanti misalnya kami punya cita-cita, kami punya studio, amin, semoga terlaksana. Kan bisa jadi tempat teman-teman yang lain juga bikin karya gitu. Jadi bukan cuman buat kami berdua atau pustaka pagi doang, enggak, tapi kan bisa ngajak kawan-kawan yang lain untuk sekedar sharing, briefing dan lain sebagainya gitu. Dan lagu-lagu berikutnya kita pengen ada kolaborasi sebenarnya. Ya, betul. Salah satunya Bu Esti udah siap katanya kalau mau berkolaborasi, atau dengan siswa Duci sendiri Nah, gitu. betul tuh Pak. Iya, nanti yang pengen silahkan ngobrol aja. Ya, betul. Boleh nanti. Karyanya udah ada, tinggal diisi sama siapa yang mau. Berarti sudah anak-anak Duci juga sangat berpotensi gitu ya Ya, Pak. banyak yang berpotensi. Berpotensi untuk itu gitu.
Nah, kalau Bapak sendiri, ini aku di luar pertanyaan ini sebenarnya. Ya nggak apa-apa, bonusnya ngobrol Iya sih, aja. ini aku nanya aja. Kenapa Bapak akhirnya kuliahnya matematika, Pak? Kenapa akhirnya kuliah matematika? Iya, nggak kayak bermusik atau lanjutin menekuni itu hobi Bapak kayak gitu. Kalau bapak ya karena senang matematikanya aja sih. Oh gitu. Iya. Kan musik juga seneng. Tapi nggak mau itu jadi apa ya profesi utama mungkin. Oh gitu. Iya, pengennya kalau bapak prinsipnya hobi itu untuk pelarian di saat kita stres dalam pekerjaan. Gitu. Nanti kalau hobi bapak jadi pekerjaan utama, nanti kalau stres kemana? Gitu. Oh gitu. Oke. Gitu kan? Kalau POV bapak, gitu ya. Kan ada yang berprinsip hobi jadi profesi itu bagus itu ya. Kan harus sesuai passion katanya gitu. Iya, ya bukan berarti Iya matematika sih. bukan passion juga. Maksudnya hobi itu apa ya, beda dengan passion, beda sih. Oh, gitu. Kalau menurut bapak ya. Jadi di saat bapak pusing di pekerjaan, larinya bisa ke musik gitu. Gitu. Tempat pelarian. Tempat pelariannya. Jadi berkarya gitu ya. Berarti ya kalau misalkan mau berkarya mah berkarya aja, tidak harus sejalan gitu dengan profesi utama kita gitu. Kita harus terus di profesi utama kita, tapi kita bisa explore juga gitu ya Pak. Iya. Jadi kalau berkarya tapi banyak mikir nanti nggak jadi-jadi. Gitu. Itu udah sering sih. Ya, kita pengen bikin apa tapi banyak sesuatu yang doang. kita pikirkan nanti gimana, nanti Iya, ini, nanti itu. Ujungnya nggak jadi tuh. Iya. Nah, kalau ini beda, didorong terus oleh Pak Bobi kan. Ya udah bikin aja dulu, upload aja dulu. Gimana nanti aja gitu kan. Ya memang tujuannya hanya untuk mendokumentasikan aja gitu. Nah, gimana caranya punya keberanian seperti itu Pak untuk ngambil keputusan? Udah bikin Gimana aja. nanti aja. Gitu. Keberanian. Iya, keberanian untuk kayak memulai gitu Pak. Iya. Malah dirasa nggak ada keberanian apa-apa sih. Karena kepengen aja. Jadi bukan suatu tantangan. Oh gitu. Kalau mungkin gini ya, mungkin kalau boleh nambahin apa yang ya bisa dibilang keberanian, apa yang bikin berani ya? Ya harus sadar bahwa bikin sesuatu pertama kali itu pasti jelek. Oh iya. Nah iya itu maksud aku. Gitu. ya. Itu pasti jelek. Nah, ya. Nah, bikin aja dulu, nanti lakukan perbaikan gitu. Mulai aja dulu, nanti lakukan yang lebih baik gitu. Kayak siapa? Apa hobi kalian di bidang apa misalnya? Aku suka nulis. Nulis. Ya. Siapa penulis favorit kamu? Terelie. Terelie. Coba kamu cek buku-buku Terelie yang awal-awal, kalau misalnya dapat, itu pasti jelek. Iya sih. Betul. Nggak mungkin nggak jelek. Atau mungkin yang Temen nggak dipublish. atau mungkin nggak dipublish ya, Oh, iya atau sih. mungkin nggak dipublish Jadi pas gitu. udah gimana caranya kita tahu kalau itu bagus dan publish gitu. Iya, terus juga kan untuk karya kan ketika kita udah berkarya, nggak harus gimana cara ngomongnya? Tidak harus selalu berdasarkan kita suka atau enggak juga. Kalau kitanya harus suka dulu, iya betul itu harus. Tapi kan nanti, takut banyak nggak suka nih orang. Terus taunya itu disukai oleh orang atau enggak, gimana caranya kalau kita nggak mulai dulu, kalau kita nggak publish dulu. Misal mencoba bikin, misalnya saya lah nggambar, saya bikin gambar apa sesuatu, terus menurut saya udah cukup suka nih, tapi nggak berani buat publish karena takut nanti orang bilang, oh ini orang suka apa enggak ya dengan karya saya. Iya, gitu penilaian kan, orang gitu iya yang kan. bikin takut. Tapi kita taunya dari mana? Siapa tahu justru lebih banyak orang yang suka dengan karya kita gitu. Kita belum pernah tahu. Pasti ada pasarnya, itu juga salah Iya. satu. Pasti ada pasarnya. Siapa penulis yang kalian atau yang kamu nggak suka? Ada nggak? Nggak ada sih. So, hobinya apa Neng? Suka apa? Aku ngapain ya? Musik? Aku dengerin musik aja. Pak. Dengerin musik. musik. Siapa pekarya atau pemusik yang menurut kamu kurang deh ini kayaknya? Siapa? Iya, aku nggak nemu sih, tapi yang kurang karena Atau nggak terlalu suka deh, atau nggak terlalu lebih suka ini dibanding ini misalnya? Genrenya mungkin genre deh yang Oke, paling. genre. Genre tuh aku kurang suka, misalkan kayak yang
apa ya, aku nama genrenya yang kalau misalkan kata orang musik-musik senja. Oh, indie. Iya, indie. Aku kurang suka gitu. Kurang suka. Kurang suka Iya, indie aku kan? kurang suka indie. Oke, tapi Berkebalikan. tapi ada kan yang suka indie. Iya, Begitu, aku iya suka. kan? Iya. Begitupun sebaliknya. Nah, itu adalah salah satu landasan dasar kenapa kita semua itu ketika punya karya udah publish dulu aja. Iya. Gitu. Mau jelek, mau bagus. Kalau misalnya memang dianggap jelek sama banyak orang, nggak apa-apa lakukan perbaikan. Tapi pasti dari sekian banyak yang jelek, ada yang suka. Yakin deh. Itu paling mungkin ya kalau boleh nambahin. Oke, berarti semuanya ada pasarnya gitu ya. Ini yang jangan overthinking. Jangan Iya, overthinking. Atau mungkin metodenya bisa gini ya. Tadi kenapa Bapak aneh ketika ada pertanyaan keberanian gitu ya? Karena Bapak hampir nggak ada ketakutan apapun gitu kan. Oke. Ketika mempublish karya itu ya maksudnya. Jadi dulu memang ada ketakutan itu, tapi ketika ekspektasinya kita kurangi, ekspektasinya kan hanya untuk tujuannya hanya untuk mendokumentasikan aja sih, Iya. cuman sesimpel itu gitu kan. Jadi buat diri Ya, sendiri. nah itu jadinya ya, ketika buat diri sendiri, ya udah orang mau nggak suka juga, Iya. nggak apa-apa sih. Kayaknya itu ya apa terapi atau metodenya kali ya supaya nggak gampang overthinking. Ini disukai atau enggak, diterima atau enggak. Karena Bapak nggak ngerasain itu Iya. kemarin tuh karena ekspektasinya diturunkan gitu. Oh gitu. Iya. Tapi boleh nggak sih kita berekspektasi Pak yang kayak Iya. biar kita biar memotivasi diri kita gitu Pak. Macem-macem ya apa sudut pandang orang. Cuman untuk karya yang ini, 2 lagu ini ya itu nggak disengaja sih. Ekspektasi diturunkan itu nggak sengaja gitu kan. Tapi malah baru kepikiran sekarang ternyata jadi karena itulah saya khususnya, Bapak khususnya nggak ada ketakutan apapun gitu. Ya boleh-boleh aja ekspektasi tinggi nggak apa-apa sih. Justru itu bisa mendorong juga untuk misalkan punya karya dipublish. Jadi kita lebih mendorong lagi publishingnya supaya orang bisa tahu, Reach-nya lebih dengerin. banyak gitu. Itu ya kalau tujuannya ke sana. Kalau Bapak sih ya berjalan aja ya, Bu, ya? Berjalan aja. Berjalan aja. Aja. Oke, ngalir gitu ya. Iya. Intinya sih dari awalnya emang udah buat diri sendiri. Ya udah nggak mikirin ke depannya orang-orang bakal suka nggak ya. Gitu. Iya, justru ketika ada orang yang muji jadi malah bonus ya. Iya, bonusnya Iya. malah dianggap bonus besar justru. Iya. Dan ketika ada yang mengkritik jadi bahan masukan, malah kitanya nggak kesinggung. Iya. Oh iya ya, ada yang kayak gini, POV dari orang tuh ternyata ada loh yang kita nggak lihat. Betul. Jadi setiap orang pasti punya sudut pandang berbeda gitu tergantung. Iya. Betul. Oke deh, terakhir nih. Boleh nggak kasih pesan atau motivasi dari Bapak Bobby dan Fazia buat teman-teman Poci nih yang mungkin juga memiliki passionnya gitu tapi di luar pekerjaan utama gitu dan dia takut gitu buat memulai kayak tadi passionnya Bapak kan kayak hobinya bermusik tapi ternyata nggak sama kayak pekerjaan utamanya gitu tapi dia mau nekunin hobinya juga ragu takut kayak gitu motivasinya aja deh biar mereka tuh bisa untuk memulai gitu. Coba Pak Bobi gimana? Dari pengalaman pribadi. Kebetulan Pak Bobi kan hobinya yang dijadikan Pekerjaan. ya? Iya, Gitu ya, Pak ya? kurang lebih. Melukis itu kan hobinya. Itu kan sempat resign dari perusahaan. Oh, gitu. Iya. Iya. Demi Sebenarnya yang harus digarisbawahi adalah passionnya dulu ya. Kadang beberapa orang dari kita itu agak salah mengartikan passion gitu. Passion tuh dianggap kesukaan, hobi gitu. Padahal beberapa waktu belakangan saya juga dengerin podcast. Saya lupa dari mana podcastnya. Cuman ada yang bilang beliau gini. Passion itu adalah ketika kamu capek, ketika kamu berdarah-darah, ketika kamu ngos-ngosan, ketika kamu nggak mendapatkan apapun yang kamu harapkan, tapi kamu tetap mau ngelakuin itu. Itu passion tuh. Gitu. Jadi bukan sekadar hobi, tapi lebih spesifik. Gitu. Untuk bisa menjalankan itu memang
nggak mudah ya, dalam arti harus tahu dulu, harus banyak explore dulu. Misalnya menggambar, terus ketika tujuan, katanya menggambar itu hobi, tapi ketika di-upload ke medsos nggak ada yang suka, yang nge-like sedikit, terus berkurang. Iya. Kegiatan kita menggambarnya tuh berkurang. Motivasinya Iya, motivasinya menurun. Berarti kan mungkin itu bukan passionnya dia gitu. Meskipun dia sebenarnya suka ngegambar gitu. Iya. Gitu. Terus misalnya nulis, ya nulis. Nulis tujuannya apa? Misalnya kalau misalnya suka nulis terus ketika diupload yang suka sedikit, yang baca sedikit, turun lagi motivasinya. Berarti passionnya bukan itu, gitu. Poinnya satu. Ya, setuju. Poinnya jangan pernah berhenti explore, gitu. Jangan-jangan yang sekarang yang kalian anggap passion itu bukan benar-benar passion, gitu. Ya, gitu. Terus apalagi ya? Ya paling kalau dalam hal berkarya dan lain sebagainya, intinya mah ya mulai aja dulu. Diambil lagi itu saya ngomong itu. Iya kan? Yang simpelnya. Bukan kabur aja dulu, Pak. Bukan. Ya boleh kabur aja dulu, boleh, nggak apa-apa. Boleh kabur juga, nggak apa-apa. Tapi jangan lupa kemana harus pulang kan gitu ya. Asik. Kabur harus pulang. Jangan lupa kemana pulang aja. Kalaupun nggak balik lagi, tapi tahu kan Itu pulangnya kabur kemana anak kecil gitu. ya. Kabur dulu, kalau lapar balik lagi. Iya benar. Pernah Pak Jia kayak gitu? Pernah. Pengalaman Iya lagi. semuanya kayaknya pernah deh. Oh gitu. Iya, rata-rata. Ya itu paling. Jangan lupa explore lah. Jangan lupa explore. Jangan-jangan passion yang kalian sekarang anggap passion itu bukan benar-benar passion kalian gitu. Karena ketika mendapatkan sesuatu yang tidak diinginkan dari passion kalian drop. Ya. Iya gitu. Dari Bapak? Malah udah diambil Oh, gitu ya. gitu. Mulai aja dulu dan terbuka terhadap masukan, intinya masih. Ya jadi dibilang cuek, nanti kalau cuek malah nggak dibaca ya komentar mengkritik ya. Maksudnya tuh jangan baper lah, jangan baper. Kebetulan sampai saat ini belum ada yang bikin nyelekit ya kritiknya. Jangan. Baru Ikut audisi baru ya? kayaknya. Oh iya, bisa jadi 2 tahun lagi ikut Indonesian Idol. Nah, Iya, Pak Bobi. Mas Anang gitu. Giliran ke Mas Anang manggilnya Mas Anang. Giliran ke saya manggilnya Bapak, aneh banget. Mas Anang tuh 50 tahunan deh Oh, iya. kayaknya. Kan Saya di baru TikTok 20 berapa? Berapa Biar sih? 20. Berapa? Tinggal. Gitu. Ditunggu nih di Indonesian Idol. Iya, ditunggu lah pokoknya. Karya-karya Ya. selanjutnya juga lah. Tunggu ya. Kepikiran buat itu. Enggak sih kayaknya. Buat nyampe Indonesian Idol enggak sih? Enggak. Oke. Segitu aja. Mungkin Ya. ada yang mau Oke. disampaikan lagi? Silakan Pak Jia. Kalau ada yang mau disampaikan, Cukup sih. cukup. Jangan lupa dengerin single pertama, single kedua, Pustaka Pagi, Berpura-pura single pertama, yang kedua itu selalu ada. Harusnya sekarang kalian udah bisa dengerin dua-duanya di YouTube. Mungkin nanti bisa di Spotify, tapi we'll see lah ya. Semoga suka dan semoga bisa sedikit nge-trigger teman-teman Poci buat berkarya gitu. Jadi kalau ada yang nganggap ih karya Pak Jia jelek, ya nanti urusannya sama Pak Jia, nilai matematiknya mungkin ya gitu. Iya maksudnya jangan dengan karya yang begitu aja kami berani gitu. Apalagi kalian siapa tahu karya-karya kalian lebih bagus, gas aja gitu. Oh tapi nggak apa-apa kalau mau mendefinisikan jelek nggak apa-apa. Iya, Cuman iya. harus diurai lagi jeleknya di mana biar kita bisa perbaiki. Iya benar lagi, betul. Iya. Tapi Nggak nilai apa-apa. aman Pak Jia ya. Aman. Pakai aja anonim. Ada kritik yang membangun gitu Betul. ya. Iya.
Itu dia. Oke, jadi kalian jangan lupa dengerin singlenya di YouTube-nya Pustaka Pagi. Oke guys, wah kita udah seru banget ya, berbincangnya kemana-mana gitu ya. Dengan bapak-bapak. Iya, dengan bapak-bapak ya. Bapak-bapak tapi nggak mau dipanggil bapak ya, gitu apa? Akang-akang. Saya doang yang nggak mau, Pak Jema harus mau. Oke. Sekian aja obrolan kita pada episode kali ini. Kalian jangan lupa like, comment, and subscribe. Dah. Bye bye.